Baik, terima kasih. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semua, Ibu. Ya, bagus sekali hadir semua. Bahasa bijak menyatakan hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ingat, jagalah selalu kebersihan karena kebersihan merupakan kunci dari kesehatan. Ya, sekarang kita berada pada bulan November. Ya, kita berada pada bulan November. Apakah ada yang tahu satu tanggal bersejarah di bulan November ini? Ya, coba Fani. Ya, pada tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Bagus sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks sejarah. Dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah lisan ataupun tulis. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, melalui kegiatan mencermati teks sejarah, peserta didik mampu mendata informasi penting melalui novel sejarah secara cermat, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan mencermati teks sejarah, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks novel sejarah secara cermat, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan mencermati teks sejarah, peserta didik mampu menganalisis informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi, dan resolusi dalam cerita sejarah secara lisan dan tulis secara cermat, bergotong royong, dan bertanggung jawab. Ya, yang pertama adalah mendata informasi penting dalam novel sejarah. Ada yang tahu bagaimana cara kita mendata informasi penting yang terdapat di dalam novel sejarah? Ada yang tahu? Baiklah, kalau belum. Informasi dalam sebuah teks sejarah berfokus pada fakta sejarah yang dijadikan latar belakang. Ada beberapa hal yang dapat diambil menjadi informasi
silakan masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, kesempatan pertama Ibu berikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mendata informasi penting dalam bersejarah novel Kemelut di Majapahit. 1. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. 2. Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. 3. Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara, Dia Tribungan yang menjadi permaisuri, yang kedua adalah Dianara Indra Budita, ketiga adalah Dia Jaya Indra Dewi, dan Dia Gayatri, dan juga disebut Retno Sutawan atau Raja Pati. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. 4. Mendiang Sang Prabu Kartanegara mengutus pasukan Pamalayu ke negeri Malayu. Pasukan ini dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabram atau juga Maisa Anabram untuk membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Darapetak. Sang Prabu Kartarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini, maka diambillah dia Darapetak menjadi istrinya. Yang kelima yang lalu diberi nama Sri Indrawasi. Terjadilah persaingan di antara para istri ini dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Hingga terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong pada Dia Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kartanegara, dan kepada Darapetak keturunan Melayu. 6. Ronggolawe berpihak kepada Dia Gayatri. 7. Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi sebagai pati kerajaan Majapahit. 8. Adipati Ronggolawe mempunyai 2 orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. 9. Megolamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe, seekor kuda yang amat indah dan kuat, warna birunya abu-abu muda. 10. Ronggolawe menghadap Sang Prabu tanpa pemberitahuan dan menentang pengangkatan Pati Nambi. 11. Ronggolawe adalah keponakan Lembu Suara. 2. Tuliskan struktur-struktur dari cerita Kemelut di Majapahit. 1. Struktur orientasi. Pada paragraf 1. Bukti kutipan. Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. 2. Struktur ungkapan peristiwa. Pada paragraf 2-5. Bukti kutipan. Akan tetapi guncangan pertama yang mengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara. 3. Struktur menuju konflik. Pada paragraf 6. Bukti kutipan. Terjadilah persaingan di antara para istri ini yang tentu saja dilakukan secara diam-diam namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. 5. Struktur puncak konflik pada paragraf 7-10. Pengangkatan ini memang terpengaruh oleh bujukan Darapetak. Mendengar akan pengangkatan Pati ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. 6. Pada paragraf 10 hingga akhir kalimat, pendeknya semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengar ucapan-ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian
banget, akan tetapi sang peraku perkara jasa tetap tenang, bahkan tersenyum memandang kepada Lawe. Pengawalnya yang dia tahu amat setia kepadanya, lalu berkata halus. 9. Struktur koda tidak ada pada novel sejarah ini. Sekian dan terima kasih. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ya, apakah ada tanggapan atau masukan dari kelompok yang lain? Ya, baik, silakan dari kelompok 4 mau memberikan masukan atau tanggapannya. Silakan. Tadi pada presentasi hasil kerja dari kelompok 1 dikatakan bahwa struktur koda tidak ada pada buku sejarah ini. Coba jelaskan mengapa koda tidak terdapat pada buku sejarah menurut Bima Detail. Ya, baik. Pertanyaannya, pada struktur teks novel sejarah tadi tidak terdapat struktur koda. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa struktur koda tidak ada pada novel Kemelut di Majapahit? Karena koda tidak selalu ada pada setiap novel. Koda biasanya berupa komentar terhadap isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Silakan duduk kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Ya, dengan berbekal pengetahuan dan ilmu
baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pengetahuan dan keterampilan yang kita pelajari pada hari ini? Ya, baik Rista, coba simpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. 1. Mendata informasi penting dalam sebuah teks sejarah disesuaikan pada saat mengkaji teks sejarah tersebut. Informasi dalam sebuah teks sejarah berfokus pada fakta sejarah yang dijadikan latar belakang. Ada beberapa hal yang dapat diambil menjadi sebuah informasi, seperti tokoh-tokoh yang terlibat, peristiwa yang terjadi, dan latar baik berupa tempat, waktu maupun suasana. Ya, bagus sekali. Apakah ada lagi yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Rio. 2. Dalam teks sejarah memiliki struktur atau susunan yang merupakan bagian dari sebuah teks itu sendiri, sehingga bisa menemukan informasi yang penting di dalamnya. Ada 5 struktur penting dalam teks cerita sejarah, yaitu orientasi atau pengenalan merupakan bagian awal yang mengenalkan peristiwa dari suatu teks sejarah. Pengungkapan fakta, konflik, puncak konflik. Resolusi atau penyelesaian masalah merupakan simpulan dari paparan cerita yang bisa juga berisikan semacam kritik atau perbaikan dari isi peristiwa, cerita sejarah atau yang terjadi. Ya, baik, terima kasih. Ibu akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kalian paham tentang pembelajaran hari ini? Ya, baik, silakan Irma, apa yang kalian paham atau Irma paham tentang pembelajaran kita hari ini? Mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dengan demikian, tujuan yang mau kita capai pada awal pembelajaran kita tadi sudah tercapai. Pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang teks novel sejarah, yaitu KD-nya 3.4, mengonstruksi nilai-nilai yang terdapat pada teks cerita sejarah. Ibu memberikan apresiasi kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sangat baik. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, yaitu, ya silakan bangun dulu. Silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyi lagu-lagu nasional. Ya, kita akan menyanyi lagu yang pertama, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Ya, silakan satu pimpin kita dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Tidak usah diri, kita menyanyi sambil tepuk tangan ya.
kita akhiri dengan berdoa. Silakan yang bertugas memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat untuk pembelajaran yang berikutnya. Siap, hormat.